Candreng Madura sapa bayi orang si aganggu tang guru, aganggu tang kiai, aganggu tang habib, aganggu tang istri, telok neka guru, reng tua, bini. Maka apa? Maka Candreng Madura loro sama salah bedening bilu ke arek. Acara molotan neka apa tojuna? Nen de Gusti Kanjeng Nabi. Ane ketojuna. Nen de Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Karena Gusti Kanjeng Nabi kadinto Allah pun adabu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri Nabi kamu itu contoh yang baik. Orang montro dadi baik, Pak, kudu nyontoh Nabi. Sapa orang tak nyontoh Nabi tak kira baik, makelah aneka. Sapa baik tak kira di sifat baik seperti sebaik-baik daripada Nabi kita, karena Allah telah memujinya. Allah sang pencipta telah memuji Nabi dengan kalimat innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak super istimewa. Makanya acara ngak neka molotan gak dintoning mandiman apa tau cuna maklek dan gula sarang sampian nak kanak kabineka mondut sifat Nabi, Pak. Karena apa? Orang neka montro ontok kudu norok Nabi. Anak sekarang neka anak panak anak sampean mak bengal ke sampian nyontak kering tuana atokar tretan bi tretan kadang atokar apa? Tidak ada Nabi di dalam hatinya. Seboran apa? Motak nika tandi akal. Keng edede motak nika, Pak. Ngasih lagi wes Pak. Candang jabatan ndak bedes lho apa? Motak lho apa jan? Saya nur apa nyaman jan Madura. Topeng monyet. Arwah motak, Pak. Kentong besiano turung tung sarina pergi ke pasar turung tung. Subhanallah, Pak. Ngalak keranjang bi neguk pajung ajelen, Pak. Remotak nih, Pak. Sarina naik sepeda motor durung tung subhanallah iongkeun karo sepeda motor tarik bisi tukang topeng monyet set betul ajelen, Pak. Aneka motak tandi akal. Tapi kebiasaan pendidikan, lalu bagaimana dengan anak-anak kita kok bisa nakal? Mak bisa bengal, berarti kesalahan ada di dalam diri kita. Anak apa? Tak meri contoh semapan ke anak. Lene penyakit nih. Lagi. Allahumma shalli Muhammad. Lemangkan Pak, acara ngak neka apa tujuh nasi pertama? Si pertama dan gula sareng sampean malenen de Gusti Kanjeng Nabi. Akhlaknya contoh, Pak. Seporan Pak menusanekan di sifat keben. Semua kita punya sifat hewan. Tak sini kumik, tak sini bebe, tak tukang syuting. Kabi apa boleh tukang salon dua. Kabi, Pak. Semua kita punya sifat hewan. Saya punya sifat hewan. Sampian punya sifat hewan. Lah, sifat hewan inilah dibungkus oleh Nabi, dirubah senakal jadi mapan. Oh, tak terima tukang salon, terima apa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini punya sifat hewan, Pak. Terus karep dibi, terus menang dibi. Sepenting kok kenyang, tak tahu sih lain. Sepenting kok, sebentar lah. Ini kayak sifat hewan nih. Nah, Nabi diutus, Pak, ngoba sifat neka sekarang dibi, terus menang dibi, terus di dibi, terus sukses dibi, aneka nggak ada, dihilangkan oleh Nabi, diangkat sifat hewan kita menjadi sifat malaikat, memiliki sifat seorang Nabi, seorang manusia yang sempurna. Innama bu'ittu liutammima, nyampurna aki makarimal akhlak, akhlak semapan gak dinto mak lebih bagus Nabi gak dinto de tengah neka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari Kak Dinto, Pak. Ini ngaki Allahumma shalli ala Muhammad. Beda sifat Nabi, Pak. Ane kagak ilmu. Sanggup leman tahun makin nikah. Pesan gula telok nikah. Dengarkan. Nabi Kak Dinto, Pak. Andi sifat siapa orang senelo, odin bakal nyaman. Eda buaki beda telok sifat siapa orang se asango alako sango telok nikah sukses. No kangen, muka tuku, muka mebel, jadi polisi, jadi komandan, jadi tukang hadra, jadi kiai, jadi tukang salon, jadi tukang parkir, aja ke tuku, sangona sukses beda telok. Orang mau tadi telok nih kata kira sukses. Jadi men montro sukses dimanapun anda berada,
dadi tukang jaga toko, dadi polisi, dadi tukang parkir, dadi tukang nganu, dadi tukang hadra, apa bae sampean? Dadi tukang syuting ria. Tak sarongan banting. Lupa ya dadi kemarin beri Pak Rahman. Ngaki. Dadi napa bae sampean montro sukses telok sangona beli telok. Dobuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji kita. Ngaji ki? Kayak ngain diki. Si bisa jawab diki ibrin hadiah surban biku. Mun bisa ngengain ceramah kula. Are surban alhamdulillah Pak. Mun eke sapo embian binina 2 bulan ngandung binin embian. Kor binin tibi jek binin tetangkeun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki. Sangona odi bede telok makle sukses. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Adabu manis tashaba fi safarihi salasa asya anjahat. Siapa orang odik ning tunya nekuk sango telokan Kak Dinto sukses. Pak Rohman dadi BM terus sukses tekuk nek Pak telok. Mun tak nekuk telok nek oleh lembona. Tak kira-kira duit komandan. Bahasa Madura paham, Pak? Enggak paham. Bumang kan neduk londo Allah. Dalam bahasa Indonesia apa bahasa Madura kok deh? Madura kabir ya. Coba siapa sih bisa terjemahki ke komandan? Terjemahki dan. Allahumma shalli Muhammad. Siapa orang yang di dalam hidupnya memegang 3 perkara, maka apa? Siapa orang punya sangu 3 ini, bekalnya 3, sukses dia. Di manapun kerja, make dagang kerupuk, make dagang bentul, kalau beda telok nikah sukses sampean. Apa sih pertama? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa sih pertama? Si pertama kalau kepingin kerja itu sukses, si pertama adalah harus punya sifat as-sidik, jujur. Harus jujur kalau kerja. Siapa orang kalau jujur, Pak? Siapa orang kalau jujur, Pak? Orang yang Kak Dinto jujur, kerjaannya sukses. Sekarang orang kaya-kaya, direktur, gubernur, semuanya itu nggak nyari pangkat. Tak butuh KS1, wala S2, wala S3. Apa? Mau tak jujur, make pangkat tinggi, tayang kui. Sekolahnya tinggi sampai S3, tapi nggak punya kejujuran, ting mulai tayang kui orang. Apa kelakon? Jual es tungtung, Pak. Apa? Tak percaya. Bohong, suka bohong. Makanya orang kalau pengen dipercaya sama orang yang jujur, Pak. Sampian nggak perlu titel sekolah, walaupun sampean nggak sekolah SD, tapi kalau sampean punya sifat jujur, sampean diperlukan orang. Aneka Pak Subagio Kak Dinto komandan, kalau nyari anak buah nggak perlu yang ganteng, wala yang titel, wala yang bintang berapa, tak perlu bintang. Perlu apa? Perlu anak buah yang jujur. Kenapa? Karena dikatakan sama ulama as-sidik matiyah. Jujur itu kendaraan yang akan membawa kita ke derajat yang sangat tinggi. Jujur, Pak. Sampean kalau jujur, Pak, oleh naraja, Pak. Make dagang pentol, Pak. Dagang pentol. Kalau jujur, bi Allah yang kak derajat make dagang pentol, Pak. Orang yang jual pentol biasanya tak jujur makanya. Makanya apa? Rasulullah yang mengatakan. Apa? At-tujar humul fujar. Pedagang itu mayoritas nakal, Pak. Dagang apa? Dagang apa, Pak? Mebel, pada. Bunga merere lah. Tak jete, ngocak jete, lho tak jujur. Nanti penimbian, disak jauh. Menakan pada wae mebel ini. Dengarkan, jujur. Nabi itu, Pak, Nabi itu dikenal di apa namanya di Mekah dengan sebutan apa? Al-Amin. Nama Nabi tidak dikenal dengan nama Muhammad di Mekah. Terkenal dengan sebutan amin, amin, amin. Kenapa? Bahkan orang kafir kalau mau nitip uang, nitipnya ke Nabi. Kenapa? Jujur. Nabi itu terkenal dengan sebutan Al-Amin. Nabi pernah kerja kepada Siti Khadijah, dikirim ke Sam, oning Sambian. Tahu nih kelenang ke lauk. Belis kok kering dinare. Repot ceramah bireng kisah dia. Katanya tak paham, kok ketawa, Pak. Oh, sekuni. Cece lebih nireng Madura, Pak. Tak yang tokar bibi. Mereka tak bisa kalau tokar. Gembok telur lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaki.
Ketika Nabi dikirim ke sama Siti Khadijah, untungnya 10 kali lipat. Jadi Nabi kalau jualan itu ya, umpama jualan lemari, Nabi itu jujur. Ini sama. Ini kenapa? Ini berapa? Oh, yang ini 700.000, yang ini 600. Loh, kenapa orang sama? Iya, kalau yang ini bawahnya jatinya banyak putihnya. Kalau yang ini coklat semua. Monjina kan benih dinar ya benih. Potero coklat tapi. Coklat iya cet coklat. Mau tak nyaman merere. Iya tak tahu tukangnya siapa boy kok lagi kikir kan deh iya. Mangkan Pak Monti anak pada di kiai nyaman di kiai ini kikir mulai beri berkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, orang kalau jujur, jualnya jujur. Nabi ketika jualan jujur, habis kulaan lagi di Sam dijual di dagangan Nabi, habis lagi sampai beruntung. Kata Maisaro itu apa budak laki-lakinya Siti Khadijah yang mengatakan, aku puluhan tahun berdagang Bunda Khadijah tidak pernah untung limpah ruah seperti ketika engkau yang berdagang Muhammad. Kenapa? Sangunya jujur. Pak pedagang kalau jujur Allah menyiapkan pahala yang tinggi. Kata Rasulullah apa? At-tajir, al-amin, as-soduq, al-muslim, ma'asyuhada, yaumal qiyamah. Pedagang, jujur, amanat, muslim. 4 sifat. Siapa aja ada pedagang, pedagang apa weh? Pedagang, jujur, amanat, muslim. Apa pahalanya? Ma'asyuhada, yaumal qiyamah. Akan dikumpulkan bersama orang mati syahid nanti hari kiamat. Orang perang Badar, yang mati di perang Badar, yang mati di perang Uhud, aneka dekik ngetiin perang Uhud, beda orang yang jual pentul Pak. Kikir tukang anu nika, para sahabat, boh, mak beda dina kak itu, bengki gula rombongan lembel, rombongan darah mah, kita ini mati syahid, ini darah semua, apa? Bengkok kecap kebir ya. Boh, apa benar kecap kapi? Nabimu yang mengatakan jika ada seorang pedagang jujur, amanat, muslim, maka Allah akan kumpulkan bersama orang mati syahid. Hah? Kenapa kok orang yang jujur? Karena pedagang itu mayoritas nakal. Hah? Pedagang jual pentol itu biasanya nakal, tapi Allah tawarkan, Nabi nawarkan, hei tukang pentol, kalau kamu jujur, kamu nanti bersama mati syahid. Kalau kamu nggak jujur, untung kamu sedikit, tapi kamu akan celaka, harta kamu nggak barokah. Jual pentol itu biasanya nakal Pak, biasa, benih kepi biasa. Nah, deking larang, corona, ajem larang, jual larang tak baju, sehingga ada ngolak kata, ngolak apa? Kata-kata seleb, gawe pentol, jual pentol daging, ia tahu daging apa ruah. Kan deh lah. Nabi menawarkan di sini, kalau kamu mau jujur, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Nah, disinilah orang kalau jujur, Pak, orang kalau jujur diberikan oleh Allah 3 kemuliaan. 3 kemuliaan bagi orang yang jujur. Sampian kalau jujur, jadi pemimpin, jadi tukang ojek, jadi tukang ini, jaga toko. Siapa orang yang jujur, Allah berikan 3 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya ada 3. 1. Apa itu? Oh, jangan kau orang yang jual pentol. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus lagi nah. Terus lagi sekejap lagi. Dengarkan. Orang kalau jujur Allah berikan 3 kemuliaan. Apa kemuliaannya orang yang jujur? 1. Al-halawah. Orang kalau jujur itu hatinya dikasih tenang sama Allah. Orang kalau bohong Pak, hati itu berontak. Walaupun Anda seneng, tapi apa? Tapi nggak terima. Arteria tak terima. Apa? Tak tenang. Enggak orang kita mandi, angkui kelambi anyar. Itu perasaan kalau orang jujur. Kalau orang nggak jujur, dia seperti belum mandi, dia sudah belum mandi pakai baju baru, gerah semua. Itu rasanya orang kalau nggak jujur. Tapi orang kalau jujur dibuat hatinya itu terasa tentram. Itu yang pertama, hatinya tentram. Yang kedua, apa? Wibawa. Kalau pengen wibawa yang jujur, karena Allah berikan hadiah bagi orang yang memiliki sifat jujur, kewibawaan. Dan yang ketiga ada al-halawa. Apa halawa? Al-malaha, petunjuk. Diberikan petunjuk. Orang kalau jujur diberikan oleh Allah 3 perkara. Hatinya tenang, wibawa, dan selalu diberikan petunjuk ke jalan yang baik. Di mana di situ ada kebaikan, digiring oleh Allah hatinya untuk melakukan kebaikan dan sesuatu yang baik tersebut.
Kenapa? Karena orang tersebut memiliki sifat jujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Jadi siapa orang manistashaba fi safarihi thalatha asya anjahat, siapa orang yang memiliki bekal dalam perjalanannya 3 perkara, maka dia akan beruntung. Yang pertama adalah sifat jujur. Apa jujur itu? Istiwa baina sir wal alaniyah. Yang di dalam hati dan yang di luar ini sama, itu namanya jujur. Yang dalam hati sama yang di badan ini sama, itu namanya jujur. Orang kalau jujur dikasih 3 tadi, ketenangan, wibawa, dan petunjuk. Ini yang pertama sangu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-ibadah. Orang kalau kerja Pak, kalau kepingin barokah, kepingin sukses, harus ibadah. Kalau sampean nggak ibadah, sampean kerja percuma Pak. Sampean ini kerja, nyari rezekinya siapa? Rezekinya Allah dicari, tapi Allah dimusuhi. Ya percuma sampean Pak. Percuma kaki jong. Alako, sendi rezeki kamu so. Contoh, kepala desa gini. Di sini kan ada kepala desa. Sampean ini tinggal di desa ini. Desa apa ini? Sebaung. Desa Sebaung. Kepala desa Sebaung dulu bukan pilihannya sampean ketika jadi pemimpin. Sampean pilihannya lain. Tapi kalau sudah jadi, siapapun yang jadi harus didukung. Sampean milih atau sampean nggak milih. Ini ada kepala desa karena bukan pilihannya sampean, emoso, cale, cak kocaen, area, le, gubluk kake. Mon kake ngurus KTP, entar kamat tua, napa entar ketenggina? Hah? Kalau mengurus kakak sampean, entar ke takmir masjid, apa ke Pak Tinggi? Ke siapa? Sampean ketika ada masalah dengan kepala desa, mau buat kakak setahun tak kira mari Pak. Yang kertasnya ndak ada, yang masih corona, sebeda markona, nggak ada, stempelnya nggak ketemu, ruwet kan Pak Jokowi, ruwet, gini. Kenapa? Karena sampean musuhi yang punya desa. Itu cuman kaliber desa. Yang punya desa Anda musuhi, ngurus apa-apa di perut, lalu bagaimana Anda nyari rezekinya Allah, tapi Allah dimusuhi. Allah kok tak bejeng. Muka toko pas tak bejeng. Elak bi malaikat. Halo, jangan malaikat. Tak beres kaki. Yang ngasih rezeki itu Allah. Hah? Mentang-mentang jadi PM pas tak bejeng. Loh. Tak nyindir ya nabrak sekuni. Kemarin korek. Jangan, siapapun Anda, jadi apapun Anda, buka toko, sholat, jaga. Allah nggak ngelarang Anda bekerja Pak, silahkan Anda bekerja. Kalau Anda bekerja silahkan, tapi jangan lupa rapat dengan Allah. Allah manggil Anda 5 kali, sehari 5 kali. Hayya alal falah, ayo untung sini. Jumatan, Arya orang alako nyari ontong, nyari rezeki pangeran, keng ecelok di pangeran tak datang. Apa kata Allah? Idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Hei orang, kalau kamu dipanggil oleh Allah di hari Jumat, berangkat. Wadarul be, yang punya toko tutup dulu, yang di sawah berhenti dulu. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Kalau selesai sholat, kembali kamu ke bumi Allah, cari rezeki Allah. Rezeki siapa? Rezekina Allah. Jadi orang Pak mon alako oleh karena tak bejeng Pak, tak kira oleh rezeki, make oleh rezeki, rezekine congok jadi penyakit. Nih sekuni kencing manis, kencing pahit, kencing celok, ekolakepi. Kenapa? Ketika mencari rezeki memusuhi Allah, sehingga apa? Rezekinya dibuang oleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pon, sebelum ditutup, yang ketiga, yang terakhir sebelum ditutup ceramah saya, orang kalau mau kerjanya sukses, maka harus megang 3 perkara. Yang pertama harus jujur, yang kedua ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak yang baik. Akhlaknya harus baik. Jatang mentang, jatang mentang, polan punya uang, sombong. Lah, jangan. Dunia ini berputar, kamu sekarang kaya. Kalau kamu ketipu orang, ada titik gembel kakek. Jangan sombong. Genteng, jadang megenteng, esiom aspal muana kakek perot, colon Mbak. Jangan sombong. Nengki. Lempo raja, baca sombong. Dia tak nyindir ya. Bekening kencing manis tak ada lagi Pak Kepi. Jangan sombong siapapun Anda. Jadi kiai kah, jadi polisi kah, jadi orang kaya kah, jadi megang apa? Jangan sombong, akhlaknya yang baik. Nabi itu diterima karena akhlaknya bagus.
Pon, ini lagi gawe sangon neka. Kapan beb orang itu dikatakan punya akhlak yang baik? Kapan orang itu dikatakan akhlaknya baik? Ini, orang itu yang akhlaknya baik yang punya 4 sifat. Siapa orang yang memiliki 4 sifat ini dikatakan akhlaknya baik. Tapi kalau 4 ini kurang berarti dia akhlaknya kurang baik. Mau ada 4 aneka orang yang kurang ajarnya. Jadi orang yang punya akhlak baik itu 4. 1, ini tandanya orang itu akhlak. Engkau rek bagus tang akhlak, bejek ngaku kade, beden je 4 dia. Apa 4 neka? Si pertama adalah ihtimalul adha. Kuat menahan cacian. Pak, ning dunya re siapa sih tandi masalah, Pak? Makun sembian. Re si PM ngare, re punya masalah lagi re. Ada PM. Apa boleh komandan nak adil tuh? Boh. Jangan dikira kalau sudah komandan nggak punya masalah, tambah banyak masalah, Pak ya. Paham, Pak? Saya nekumek jadi kiai dikira tidak ada masalah. Siapa bilang? Tambah banyak masalah. Makanya kata Habib Ali Habsyi, dunia itu tempatnya masalah, Pak. Atokar, Pak. Tokar bi bini, tokar bi tetangga, tokar bi tretan, tokar bi ria. Kadang lah bini lah kena, anak tak mapan. Kadang anak lah mapan, metu anget nenget. Kadang metu lah mapan, rezeki tandi rezeki. Aduh, dunia ini penuh masalah. Makanya kata Habib Ali Habsyi, dunia itu penuh masalah. Kalau pengen keluar dari masalah, caranya ada 3. Siapa orang yang megang 3 ini, maka dia hidupnya tidak akan memiliki masalah. Lah keng telok ni kata iyo jol mangken je tahun datang iyo jol mun iyo jeng boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak remare ceram mare. Pon, ini lagi akhlak yang mapan. Kapan orang dikatakan memiliki akhlak yang mapan? Terakhir nih kawan. Berempat. 1 adalah kuat menahan cacian. Sampian itu dikatakan akhlak mapan kalau dicaci sabar. Nabi itu bukan cuma dicaci. Nabi sholat di Ka'bah diambilkan onta yang baru saja melahirkan, darah dan kotorannya ditaruh di timba, disiramkan kepada Nabi. Nabi nggak nyaci. Nabi itu kalau dirinya yang disakiti, beliau nggak Tapi kalau sudah agama, wah, lam yagum ahadan bigodobi. Seneka cukan sampian, Mbak. Mon kun sampian saya jale diine. Empian kan reng Madura. Apa can reng Madura? 2 cek ganggu mon reng Madura nih. Setong bini. Baca ganggu tang bini. 2 tang guru bi reng tua. Can reng Madura sapa bayi orang si aganggu tang guru, aganggu tang kiai, aganggu tang habib, aganggu tang istri, telok neka guru reng tua bini. Makan apa? Maka can reng Madura loro sama salah bedening bilu ka arek. Loro sama salah bening di mah ning bilu ka kudu ajarok anekat bengki, Pak. Reng laki se mapan neka ngane ke, Pak. Mon bini ganggu boh kudu siap, Pak. Makanya kata Sayyidina Umar, orang laki yang hebat itu sifatnya kenapa? Kalau di depan istrinya seperti anak kecil. Sep nyom sep melolo. Amanja sor nyosor melolo. Loh, ini orang laki yang hebat. Tapi kalau diperlukan sama istrinya, loh laki, kak ngangkat, engkau dek, bedanu, mat, engkau ganggu, apa deh? Ada yang laki, ada terbalik sedia. Bini naik kuda orang, teleponan bi orang nyantai. Kengmon bini nanti salam, becaki pereng, nampeleng. Ada yang laki tak mapan nih. Reng laki saya mapan apa? Di depan istri seperti anak-anak. Engki lem ngalem, sornyo, sor melolo. Ada yang laki saya mapan. Orang laki yang mapan itu kalau di depan istri kata Sayyidina Umar seperti anak kecil, tapi kalau dibutuhkan dia langsung bangkit seperti seorang lelaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar. Jadi akhlak yang mapan itu kapan? Akhlak yang mapan itu adalah kuat dari cacian orang. Empian ecale tetangga, Pak, jangan males. Kalau dicaci tetangga jangan bales. Kenapa? Sampian kalau dicaci tetangga, sampian itu dikasih sholat 70 sholatnya tetangga yang diterima dikasihkan kepada sampian. Makanya orang dulu itu kalau dicaci beda setong kiai entaren kiai ajunan sampian dicaci sama tetangga. Apa kata kiai? Ambilkan jeruk cong, antarkan ke rumahnya tetangga. Kiai dicaci lagi, sungguhan cong, dengar kamu? Iya saya dengar sendiri. Ambilkan anggur, antarkan ke tetangga. Kata santrinya bersembian kiai. Berarap apa jauh? Sampian ini dicaci, kenapa ngasih anggur? Sampian ini dicaci, kenapa ngasih jeruk? Cong, itu orang yang nyaci saya, berarti dia memberikan sholatnya 70 yang diterima diberikan kepada saya.
Masa apa saya dikasih sholat 70 yang diterima saya nggak balas? Saya cuma punya jeruk, saya kasih jeruk. Sampai dicaci orang, Pak Elong tak kira cotot, Kiki tak kira cotot, Pak Kopeng tak kira cotot. Jadi kalau dicaci orang, sampean ini dikasih hadiah sholat. Jadi jangan ngelawan. Mulai besok kalau sampean, ya kalau Pak Rahman dicaci orang, Pak, kasih onde, Pak. Beri onde sebenarnya. Dicaci lagi, Beb, kasih onde lagi, Pak. Cale pole, Beb, beri onde, dia lemah beri mercon, mak leduk colon sinyalero. Belis engkau kering dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, dengarkan. Jadi orang yang akhlak mapan itu ada 4. Satu apa? Yang pertama adalah kuat nahan cacian. Yang kedua adalah sedikit marah. Sedikit marah. Ini tandanya orang yang akhlaknya baik, kuat nahan cacian, sedikit marah. Yang ketiga apa? Wajahnya menyenangkan. Sampai kalau kepingin sukses harus wajahnya menyenangkan. Coba lihat di toko-toko itu yang kerja semuanya kebanyakan perempuan. Kenapa? Muana reng bini tadi saya ngomong area lalake colong tabur pam tabur merono tak boleh beli tak beli. Makanya Pak Rahman mau nyari karyawan jak saya coba seratin montroto karbi begini dembiang. Jadi nggak perlu karyawan, nggak perlu perempuan sebenarnya. Walaupun orang laki asal apa ini sedikit dicaci, kadang ada konsumen itu sudah nawar barangnya tidak bagus ini, tahan sabar. Cale boleh sabar, tak kuat kalau aki korse pentong aki bos kece itu kan. Allahumma shalli Muhammad. Jadi orang yang akhlaknya mapan itu ada 4. Satu, yang pertama adalah kuat nahan cacian, dan yang kedua adalah sedikit marah, dan yang ketiga adalah mukanya menyenangkan. Bahasa safil wajah, mukanya menyenangkan. Kata Rasulullah, apa mukanya kamu riang gembira di depan saudara kamu itu sodako. Dan yang keempat adalah tibatul kalam, ucapannya lemah lembut. Orang dikatakan akhlak mapan kalau punya 4. Apa? Kuat menahan cacian. Yang kedua apa? Yang kedua sedikit marah. Yang ketiga apa? Wajahnya menyenangkan. Dan yang keempat adalah ucapannya lemah lembut. Ini orang dikatakan memiliki akhlak yang mapan. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa orang yang dalam perjalanannya memiliki memiliki 3 sifat, maka dia akan sukses di dalam pekerjaannya, yaitu jujur, ibadah, dan juga akhlak yang mapan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ini sudah jam 4 lebih, jadi malai tak bit-abit marina langsung fahina. Ayo langsung fahina, kalau pes langsung akan maren Pak.